Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, hari ini seperti biasa hari Jumat, Bapak akan memberikan sedikit materi atau kultum 7 menit ya. Sebelum memulainya, marilah sama-sama kita bertadarus dulu dan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, kita niatkan pada hari ini, mendapat keberkahan, ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita awali dengan berdoa dan bertadarus. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahri sadri wa yassiril amri wahlul min lisani yaqulu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kita telah membaca doa serta bertadarus. Semoga bagi yang membacanya maupun yang mendengarnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak akan menceritakan kisah inspirasi tentang 3 pemuda ketika mendapat ujian dari Allah. Di antara ketiga pemuda itu, siapa yang gagal dan siapa yang lulus ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ceritanya. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, awal cerita ini ada 3 pemuda dari Bani Israel, yaitu si belang karena ia mempunyai penyakit kulit. Yang kedua adalah si botak karena kepalanya tidak ada rambutnya. Dan ketiga adalah si buta karena ia tidak bisa melihat. Meskipun begitu, ketiga pemuda ini tetap sabar, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu waktu
Allah pun menguji mereka bertiga. Lalu Allah pun mengutus malaikat kepada si belang. Sang malaikat bertanya, "Apa yang paling engkau inginkan dalam hidupmu?" "Disembuhkan penyakitku dan mempunyai kulit yang indah, agar orang tidak lagi jijik melihatku," kata si belang sangat berharap. Sang malaikat pun lalu mengusap si belang, dan tiba-tiba cacatnya pun hilang. Kulitnya bersih, bercahaya, dan tidak berbau lagi ya. Kemudian malaikat pun bertanya kembali kepada si belang, "Binatang apa yang paling menyenangkan hatimu?" "Unta," jawab si belang. Lalu malaikat pun memberinya unta hamil dan berkata, "Semoga Allah memberkahi atas apa yang engkau miliki." Setelah itu malaikat pun mendatangi temannya si botak dan bertanya, "Apa yang paling engkau inginkan?" "Rambut yang indah," kata si botak. Si botak ingin mempunyai rambut yang indah agar tidak botak lagi. Malaikat pun kemudian mengusap kepala si botak, dan tiba-tiba tumbuhlah rambut indah di kepalanya. Lalu malaikat bertanya, "Binatang apa yang menarik hatimu?" Tanya malaikat kembali kepada si botak. "Sapi," jawab si botak. Sang malaikat pun memberinya seekor sapi hamil dan berkata, "Semoga Allah memberkahi hartamu." Terakhir lalu malaikat mendatangi temannya si buta. Malaikat pun bertanya, "Apa yang paling engkau inginkan?" "Kembali melihat, hingga bisa melihat orang-orang," jawabnya si buta. Lalu malaikat pun mengusap matanya, dan tiba-tiba ia bisa melihat kembali. Jadi si buta bisa melihat kembali. Lalu malaikat bertanya lagi kepada si buta, "Binatang apa yang menarik di hatimu?" "Kambing," jawab si buta. Malaikat pun lalu memberinya kambing yang sedang hamil dan mengucapkan salam perpisahan kepada si buta. Setelah sekian lama, binatang yang dimiliki ketiga hamba Allah itu beranak pinak dengan cepat dan sehat. Seiring berjalannya waktu tanpa terasa, jumlah hewan peliharaan mereka sudah banyak hingga memenuhi lembah tempat mereka masing-masing tinggal. Setelah sekian lama, malaikat pun datang kembali menguji mereka bertiga. Namun malaikat datang dalam bentuk yang berbeda, karena ditugaskan oleh Allah kembali untuk mendatangi ketiga pemuda Bani Israel itu, si belang, si botak, dan si buta, karena mereka telah menjadi orang yang sukses, yang sangat kaya raya, karena berhasil menjadi seorang peternak yang sangat banyak binatang ternaknya. Lalu malaikat pun mendatangi si belang dan berkata, malaikat mendatangi si belang menyamar sebagai seorang yang kehabisan bekal ya. "Aku orang yang malang, aku kehabisan bekal dalam perjalananku ini. Tidak ada yang bisa menyampaikan kepada tujuanku selain Allah, dan engkau tolonglah aku. Urusanku sangat banyak, aku tidak bisa memberimu apa-apa," kata si belang. Rupanya si belang menolak memberikan bantuan kepada orang yang kehabiskan bekal itu. Padahal orang itu adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia yang meminta pertolongan. Lalu malaikat itu berkata, "Sepertinya aku pernah mengenalmu. Bukankah engkau dulu berpenyakit belang dan orang-orang sangat jijik kepadamu? Bukankah engkau dulu orang miskin, lalu Allah memberimu rizki yang sangat banyak?" Rupanya si belang menjawab, "Kau keliru. Aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku." Jawab si belang bahwa hartanya dari nenek moyangnya. Lalu malaikat berkata, "Jika engkau berdusta, Allah akan membuatmu seperti dahulu," kata malaikat sambil meninggalkan si belang. Kemudian malaikat mendatangi
temannya si belang, si botak, dan meminta bantuan seperti yang dilakukan kepada si belang. Tak jauh berbeda, si botak pun memberikan jawaban yang sama, yang serupa. Si belang tidak, si botak tidak mau memberikan bantuan kepada manusia itu, padahal dia adalah malaikat. Lalu malaikat itu berkata, jika engkau berdusta, Allah akan membuatmu seperti dahulu. Setelah itu malaikat mendatangi si buta, temannya, si belang dan si botak. Malaikat pun mendatangi rumah si buta. Malaikat pun menyampaikan permintaannya yang sama dan serupa ketika dia meminta bantuan kepada si belang dan si botak. Dengan tulus si buta menjawab, sesungguhnya dahulu aku adalah orang-orang yang buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Ambillah apa yang engkau sukai dan tinggallah apa yang engkau tidak sukai. Karena semua ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya malaikat yang menyamar sebagai manusia pun tersenyum dan berkata kepada si buta, wahai buta, aku adalah malaikat yang ingin mengujimu. Allah sangat senang kepadamu dan sangat marah kepada kedua temanmu, yaitu si belang dan si botak. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, berdasarkan makna cerita yang Bapak ceritakan tadi tentang si belang, si botak, dan si buta, ketika menghadapi ujian, siapa yang lulus ujian ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dapat memberikan kita nasihat yang sangat berharga, bahwa segala sesuatu apa yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanyalah titipan sementara. Suatu saat akan kembali kepadanya. Karena itu kita harus rela dan ikhlas. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, di dalam hidup ini banyak ujian yang dihadapi manusia. Seperti sekarang ini, sering banyaknya bencana tanah longsor ya. Pun sekarang yang kita hadapi ini nih, mewabahnya virus corona ya, sehingga kita tidak bisa melakukan pembelajaran di sekolah, hanya melakukan pembelajaran jarak jauh di rumah untuk menghindari bahaya virus corona. Ini merupakan suatu ujian. Dan seringkali ujian itu datang dengan tiba-tiba. Anak-anak harus tahu bahwa apa yang ada pada kita saat ini adalah milik Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengambil sesuka-suka, kapan dan di mana saja yang Dia kehendaki. Makanya kita harus tetap sabar dan ikhlas. Demikianlah kutum yang Bapak berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.